Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kalian apa kabar? Pastinya baik-baik aja kan ya, jaga kesehatan, jaga pola makan kalian, jangan banyak begadang, tetap semangat meskipun kondisinya kayak gini, oke? Oke, jadi kita perkenalan dulu ya. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi giliran udah kenal, udah sayang, ditinggalin. Enggak, canda. Oke, kita mulai ya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Renina Vitasari, saya mahasiswa Universitas PGRI Semarang dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NPM 18410138. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang prinsip pembelajaran. Kalian tahu nggak sih prinsip pembelajaran itu apa? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Oke, jadi prinsip pembelajaran itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu prinsip, dan yang kedua itu pembelajaran. Kalian tahu nggak sih prinsip itu apa? Prinsip itu kepercayaan sebagai dasar berpikir. Dan sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan, pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam prinsip pembelajaran. Apa saja sih prinsip-prinsip pembelajaran? Prinsip-prinsip pembelajaran dibagi menjadi 7, yaitu pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan langsung dalam belajar atau pengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. Yang ketujuh, perbedaan individu. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada sebuah perhatian. Oke, lanjut. Motivasi. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang dimaksud motivasi internal itu berasal dari diri kita sendiri, dan sedangkan motivasi eksternal berasal dari orang lain, orang tua, guru, pacar, gebetan, teman, ataupun sahabat, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas tentang motivasi ekstrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu? Motivasi intrinsik adalah tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, seorang siswa yang dengan bersungguh-sungguh mempelajari mata pelajaran di sekolah karena ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas dan lebih luas. Dan sedangkan motivasi ekstrinsik adalah tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya tetapi menjadi penyerta. Contohnya, siswa atau peserta didik belajar bersungguh-sungguh bukan disebabkan ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya, melainkan didorong oleh keinginan naik kelas atau hanya ingin mendapatkan sebuah ijazah saja. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksa orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak mempunyai keinginannya sendiri, ingin melakukannya sendiri. Menurut John Dewey dalam Davis mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif harus datang dari siswa itu sendiri.
Oke, yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam sebuah pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga dengan peserta didik. Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan oleh John Dewey dengan learning by doing. Walau demikian, perlu dijelaskan bahwa keterlibatan itu bukan dalam bentuk fisik semata, bahkan lebih dari itu. Keterlibatan emosional dengan kegiatan kognitif dalam perolehan pengetahuan, penghayatan dalam pembentukan afektif, dan pada saat latihan dalam pembentukan nilai psikomotor. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan adanya pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima yaitu tantangan. Tanpa adanya sebuah tantangan, peserta didik merasa kurang efektif atau kreatif, sehingga tidak berkesan materi yang diterimanya. Agar pada diri peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran juga harus menantang sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Dan pastinya hasil pembelajarannya akan berjalan dengan maksimal dan baik. Oke, kita lanjut poin yang keenam, yaitu balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik juga. Hasil yang baik akan merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan atau penguatan positif. Penguatan negatif pun dapat berpengaruh pada hasil belajar selanjutnya. Apabila peserta didik memperoleh nilai yang baik dalam ulangan, tentu dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih baik untuk selanjutnya. Karena nilai yang baik itu merupakan penguatan positif. Sebaliknya, bila peserta didik memperoleh nilai yang kurang baik, tentu dia merasa takut tidak akan naik kelas. Karena takut tidak akan naik kelas, dia terdorong pula untuk belajar lebih giat. Inilah yang disebut penguatan negatif, yang berarti bahwa peserta didik mencoba menghindar dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Oke, kita lanjut poin ketujuh, yaitu perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik, artinya orang satu berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar memahami ciri-ciri peserta didik tersebut. Begitu pula guru harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap akhir, yaitu penilaian dan evaluasi. Sehingga peserta didik secara total dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa perbedaan yang berarti, walaupun dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.